Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta taufik hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membangun jiliyah kediaman Islamiyah seperti sekarang ini atas izin Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, dalam waktu setahun, banyak memperingati hari-hari besar Islam. Peringatan tahun baru Hijriah, peringatan Maulid Nabi SAW, peringatan Nuzulul Quran, dan sekarang kita berada dalam bulan Rajabul Isra Mi'raj. Dalil mengenai Isra Mi'raj terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-aqsa ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatillah. Innahu was-sami'ul basyir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Isra artinya adalah perjalanan Rasulullah SAW pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj artinya naiknya Rasulullah SAW ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj yang diberikan Allah kepada Rasul kita Muhammad 10 tahun setelah kenabian, dan di peristiwa Isra Mi'raj ini Rasulullah ditinggalkan dua orang yang paling disayangi, yang selalu menemani beliau, yaitu istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini dari Isra Mi'raj yang dilakukan oleh junjungan kita Rasulullah SAW adalah diterimanya perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam langsung dari Allah. Namun sejarah jumlah rakaat sholat 5 waktu tak langsung terjadi begitu saja. Sebab Allah pertama kali memerintahkan sholat sebanyak 50 waktu. Perintah tersebut diceritakan ke Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6 seusai menghadap Allah. Nabi Musa pun meminta Rasulullah untuk kembali menghadap Allah dan meminta keringanan. Kembalilah kepada Rabbmu, lalu mintalah keringanan darinya, karena sesungguhnya umatmu niscaya tidak akan kuat dalam melaksanakannya. Rasulullah pun meminta keringanan kepada Allah SWT, dan Allah pun meringankan hingga waktu sholat diringankan 5 waktu. Mengenai asal-usul sholat 5 waktu, Allah SWT dalam Al-Quran dengan jelas memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat dari subuh hingga isya. Hal itu tertulis dalam surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, Aqimis sholat dulu kisamsi ilal ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Innal Qur'an al-fajr kana masduda. Yang artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu dilaksanakan oleh para malaikat. Perlu diingat, manusia yang pertama kali melaksanakan sholat adalah Nabi Adam. Ia melaksanakan sholat subuh usai diturunkan dari surga ke dunia ketika bumi masih gelap gulita. Saat subuh matahari pun mulai terbit. Nabi Adam pun melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai tanda syukur kepada Allah yang telah membebaskan dari kegelapan dan memberinya cahaya matahari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kenapa sholat sangat dianjurkan untuk umat Islam? Sholat adalah tiang agama. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua.
sholat diibaratkan sebagai tiang, sebagai bangunan. Jika kita tidak melaksanakan sholat, ibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh. Begitu pula kita dalam melaksanakan sholat. Apabila dalam mengerjakannya saja masih jarang atau tuntek, bisa dipastikan kita pasti mudah terpengaruh hal-hal yang mungkar. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi diri kami dan hadirin sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita tetap di dalam golongan hamba-hamba yang beriman. Amin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.